Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, 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 salam kebajikan, dan salam Pancasila. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah, di mana pada video pembelajaran kita kali ini akan dibahas mengenai produk hukum daerah. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa negara kita adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Di sisi lain, negara Indonesia juga ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Berbicara mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar, bahwa yang dimaksud dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu dibagi atas daerah-daerah provinsi, di mana daerah-daerah provinsi itu kemudian dibagi lagi atas kabupaten dan kota, di mana tiap-tiap provinsi, tiap kabupaten dan tiap kota ini memiliki pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Selain itu, di pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Dasar ditegaskan bahwa pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, dan pemerintah daerah kota itu mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten kota ini diberikan kewenangan untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan di daerahnya masing-masing menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya sendiri di daerah masing-masing, pemerintah daerah juga diberikan kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Itu adalah amanat dari pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar 1945. Inilah yang kemudian dijadikan landasan oleh pemerintah daerah untuk membuat produk hukum di daerahnya masing-masing. Kita bisa lihat ya, bagaimana hierarki peraturan perundang-undangan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, bahwa peraturan perundang-undangan yang paling tinggi itu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di bawahnya ada TAP MPR, kemudian di bawahnya lagi ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Di bawahnya lagi ada peraturan pemerintah. Di bawahnya lagi ada peraturan presiden, dan terakhir adalah peraturan daerah, baik itu peraturan daerah provinsi maupun peraturan daerah kabupaten kota. Apa saja sih yang dimaksud dengan atau apa saja yang termasuk dalam produk hukum daerah? Pertama, produk hukum daerah ini diklasifikasikan menjadi dua, ya. Produk hukum yang bersifat pengaturan atau yang berupa peraturan. Yang kedua adalah produk hukum daerah yang berupa penetapan. Kalau berupa peraturan itu ada peraturan daerah, ada peraturan kepala daerah, dan ada peraturan
DPRD ini adalah produk hukum daerah yang berbentuk peraturan. Sifatnya itu bersifat mengatur. Adapun produk hukum daerah berupa penetapan itu ada keputusan kepala daerah, ada keputusan pimpinan DPRD, ada keputusan Badan Kehormatan DPRD. Ini adalah pembagian jenis-jenis produk hukum daerah. Jika dilihat atau produk hukum daerah berbentuk peraturan itu, maka ada perda, peraturan daerah, ada perkada, peraturan kepala daerah, dan ada juga peraturan DPRD. Di mana peraturan ini dia bersifat mengikat secara umum. Berbeda dengan penetapan yang lebih bersifat konkret, individual, final, mengatur hal-hal yang bersifat khusus ya. Berbicara mengenai hal-hal yang bersifat khusus, bukan mengatur dan mengikat secara umum. Jadi kita kembali kepada hierarki peraturan perundang-undangan. Dari hierarki peraturan perundang-undangan ini sebetulnya mengharuskan peraturan perundang-undangan yang berada di bawah itu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Peraturan daerah itu harus sesuai dengan peraturan presiden, harus sesuai dengan peraturan pemerintah, harus sesuai dengan undang-undang, dan harus sesuai dengan undang-undang dasar. Berbicara mengenai produk hukum daerah, pembentukan produk hukum daerah, setidaknya ada 3 acuan yang dijadikan pedoman dalam rangka pembentukan produk hukum daerah, yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, dan terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018. Perubahan dari Permendagri Nomor 80 Tahun 2015. Ini adalah acuan yang dijadikan pedoman dalam rangka pembentukan produk hukum daerah. Pada video kita kali ini yang akan dibahas itu kita fokuskan pada produk hukum yang dihasilkan oleh kepala daerah bersama dengan DPRD, dan produk hukum yang dihasilkan oleh kepala daerah. Dalam hal ini adalah perda dan peraturan kepala daerah. Berbicara mengenai perda itu terdiri dari ada perda provinsi dan ada perda kabupaten kota. Di mana perda provinsi ini memiliki hierarki yang lebih tinggi daripada perda kabupaten kota. Oleh sebab itu, maka bisa kita simpulkan bahwa peraturan daerah kabupaten kota itu harus berkesesuaian dengan peraturan daerah provinsi. Tidak boleh bertentangan dengan peraturan daerah provinsi. Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan sesuai tadi dengan amanat pada pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar, bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten kota diberikan kewenangan untuk membuat produk hukum perda daerah dan peraturan lainnya. Saudara-saudara sekalian, bahwa perda ini dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah. Perda itu adalah produk hukum hasil sinergi antara kepala daerah dan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Inisiatif pembentukan perda itu bisa berasal dari DPRD maupun kepala daerah.
Apa saja sih yang bisa dimuat di dalam peraturan daerah? Pertama, peraturan daerah itu memuat materi muatan mengenai penyelenggaraan otonomi dan tugas pembantuan di daerahnya. Selain itu, Perda juga bisa memuat penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jadi penjabaran kalau kita bicara Perda kabupaten kota, bisa penjabaran dari Perda provinsi, bisa juga penjabaran dari peraturan presiden, bisa juga penjabaran dari peraturan pemerintah dan lain sebagainya. Perda juga bisa memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengatur hal-hal yang bersifat lokalitas, kekhasan daerahnya masing-masing. Tentu Perda yang memuat materi muatan lokal ini harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, yakni memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan atau pelaksanaan Perda, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi peraturan daerah itu juga bisa memuat ketentuan-ketentuan yang bersifat sanksi, yang berupa sanksi. Sanksinya bisa berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak 50 juta rupiah. Selain itu, Perda juga bisa memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perda juga dapat memuat ancaman yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif. Sanksi administratif itu bisa berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pencabutan sementara izin, pencabutan tetap izin, denda administrasi, dan lain sebagainya. Ini akan sangat berkaitan nanti dengan konteksnya hukum lingkungan, penegakan hukum lingkungan. Bahwa peraturan daerah juga bisa memuat ketentuan mengenai sanksi-sanksi administratif yang ada di dalam penegakan hukum administratif lingkungan. Berbicara mengenai peraturan daerah dalam pembentukannya, sebetulnya ini baik peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah atau peraturan DPRD, dalam pembentukannya itu masyarakat berhak untuk dilibatkan. Masyarakat berhak untuk menyampaikan secara lisan maupun tulisan masukan-masukan atau kritik-kritik dari pembentukan Perda atau Perkada atau peraturan DPRD. Masukan secara lisan maupun tertulis itu bisa disampaikan melalui rapat dengar pendapat umum, bisa juga melalui kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan atau kegiatan seminar, lokakarya atau diskusi yang digelar khusus membahas mengenai suatu perda, rancangan perda tertentu. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, dalam pembentukan peraturan daerah ada tahapan-tahapan yang mesti dilalui. Tahapan yang pertama yakni tahapan perencanaan. Tahapan perencanaan ini dilakukan dalam program pembentukan Perda, program pembentukan Perda, Perda. Kalau istilah dulu itu adalah Prolegda, program legislasi daerah. Tetapi kembali pada materi sebelumnya bahwa DPRD bukan lembaga legislatif, sehingga tidak tepat kalau kemudian
menggunakan istilah program legislasi daerah, sehingga tepatnya adalah program pembentukan peraturan daerah, ya, Propemperda. Jadi Propemperda ini adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah provinsi ataupun peraturan daerah kabupaten kota yang disusun secara sistematis, terencana, dan terpadu. Propemperda ini ditetapkan untuk jangka waktu 1 tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan peraturan daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota. Jadi di dalam 1 tahun itu raperda apa yang kemudian menjadi prioritas untuk dibentuk itu tercantum di dalam Propemperda, program pembentukan peraturan daerah. Lalu selanjutnya yakni tahapan penyusunan. Penyusunan ini adalah penyusunan rancangan peraturan-peraturan daerah. Penyusunan rancangan peraturan daerah, di mana rancangan ini bisa berasal dari DPRD provinsi kabupaten kota atau juga berasal dari gubernur atau bupati atau wali kota, kepala daerah. Rancangan peraturan daerah ini disertai juga dengan penjelasan atau keterangan dan atau naskah akademik, di mana naskah akademik itu adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Biasanya dalam penyusunan naskah akademik ini bisa menggandeng akademisi-akademisi dari perguruan tinggi. Lalu tahapan selanjutnya yakni tahapan pembahasan, di mana pembahasan rancangan peraturan daerah di DPRD itu dilakukan oleh DPRD bersama dengan kepala daerah. Dibahas bersama-sama antara DPRD dengan kepala daerah. Tahapan yang selanjutnya yakni tahapan pengesahan atau penetapan. Rancangan peraturan daerah yang sudah disetujui bersama antara DPRD dengan kepala daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Penyampaian rancangan peraturan daerah tersebut dilakukan paling lama 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama antara DPRD dengan kepala daerah. Rancangan peraturan daerah rancangan peraturan daerah tersebut ditetapkan oleh kepala daerah untuk menjadi peraturan daerah dengan membubuhkan tanda tangan dan dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak raperda itu disetujui bersama. Jadi, yang mengesahkan rancangan peraturan daerah yang sudah disetujui bersama antara DPRD dengan kepala daerah adalah kepala daerah itu sendiri. Kepala daerah lah yang mengesahkan, memberikan persetujuan, mengesahkan dan menetapkan rancangan itu menjadi peraturan daerah dengan membubuhkan tanda tangan kepala daerah. Dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak tanggal raperda itu disetujui bersama. Tahapan selanjutnya adalah tahapan pengundangan, di mana peraturan daerah kabupaten, provinsi maupun kota, peraturan daerah provinsi, kabupaten maupun kota itu diundangkan di dalam lembaran negara. Berbeda nanti dengan peraturan kepala daerah, Pergub atau Perbub, peraturan bupati, atau peraturan wali kota, peraturan kepala daerah itu diundangkan di dalam berita daerah. Kalau perda, baik provinsi, kabupaten maupun kota, itu diundangkan di dalam lembaran daerah.
Kalau perkada, baik pergub, perbub, perwali, itu diundangkan di dalam berita daerah. Yang terakhir adalah penyebarluasan perda yang sudah disahkan dan sudah diundangkan. Ini adalah tahapan-tahapan pembentukan peraturan daerah. Untuk lebih jelasnya silakan Anda pelajari, Anda baca Permendagri nomor 80 tahun 2015 dan Permendagri nomor 120 tahun 2018. Selanjutnya yang ingin saya bahas adalah mengenai peraturan kepala daerah atau perkada. Bahwa untuk melaksanakan peraturan daerah atau atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah berhak menetapkan peraturan kepala daerah. Dalam hal ini adalah peraturan gubernur, kalau kepala daerah yang dimaksud itu di tingkat provinsi, atau perbub, peraturan bupati, itu jika di kabupaten, dan perwali itu jika ada di kota, ya, peraturan wali kota, perwali. Ketentuan mengenai asas pembentukan dan materi muatan serta pembentukan perda itu berlaku secara mutandis terhadap asas pembentukan dan materi muatan serta pembentukan perkada. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana kedudukan perkada dalam hierarki peraturan perundang-undangan? Apakah memiliki kekuatan mengikat? Coba kita kembali pada hierarki peraturan perundang-undangan. Bahwa hierarki peraturan perundang-undangan itu ya hanya ini. Undang-undang dasar, TAP MPR, undang-undang atau perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, di situ ada juga di bawahnya peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten kota. Kalau perda kabupaten kota, perda provinsi tidak jadi soal. Itu sudah tegas ditegaskan bahwa itu termasuk dalam peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Lalu kemudian bagaimana kedudukan peraturan kepala daerah? Apakah peraturan kepala daerah itu bersifat mengikat? Sekalipun tidak disebutkan di dalam hierarki peraturan perundang-undangan, tetapi keberadaan peraturan kepala daerah itu juga memiliki alas hukum, ya, memiliki dasar hukum. Ada di pasal 8 ayat 1 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 bahwa jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1, yakni yang tadi hierarki perundang-undangan itu, mencakup peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, MA, terus dan selanjutnya sampai gubernur, bupati atau wali kota. Jadi dari pasal 8 ayat 1 ini kita bisa menyimpulkan bahwa jenis peraturan perundang-undangan itu bukan hanya yang ada di dalam hierarki peraturan perundang-undangan itu saja, tetapi juga mencakup peraturan perundang-undangan yang lain yang dibuat oleh gubernur maupun bupati atau wali kota. Jadi pergub atau perwali atau perbupati, ya, perbub, peraturan bupati itu berlaku mengikat. Kedudukannya sama, berlaku mengikat secara umum, ya, berdasarkan tadi pasal 8 ayat 1 Undang-Undang 12 tahun 2011. Lalu pertanyaan yang kedua, apakah peraturan kepala daerah itu bisa dibuat tanpa ada perintah dari peraturan perundang-undangan? Dari peraturan daerah? Tadi ditegaskan bahwa perkada itu dibuat untuk melaksanakan peraturan daerah. Biasanya di dalam peraturan daerah itu ada pasal, misalnya ketentuan lebih lanjut diatur di dalam
peraturan kepala daerah misalnya. Nah, pertanyaannya, apakah perkada itu bisa dibuat tanpa ada perintah dari peraturan daerah? Jika kita melihat dalam pasal 8 ayat 2 Undang-Undang 12 tahun 2011 bahwa peraturan perundang-undangan termasuk di dalam hal ini adalah perkada peraturan kepala daerah itu diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, ya. Jadi melaksanakan perintah dari Perda, atau juga bisa dibentuk meskipun tidak ada perintah dari Perda, perkada itu bisa dibentuk dengan pertimbangan kewenangan yang dimiliki oleh gubernur atau bupati atau wali kota. Ya, tentu perkada itu berbicara mengenai kewenangan ya atau urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh kepala daerah. Jadi dari dua pertanyaan itu kita bisa menyimpulkan bahwa perkada itu berlaku mengikat, ya, diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Ya, sepanjang perkada itu dibentuk karena adanya perintah dari peraturan daerah atau dibentuk karena berdasarkan kewenangan. Ya, kira-kira begitu pembahasan kita pada kali ini mengenai produk hukum daerah. Sekali lagi saya ingin mengingatkan untuk pemahaman lebih lanjut mengenai produk hukum daerah, mengenai peraturan DPRD, ya, ataupun produk hukum daerah yang bersifat ya, atau yang berupa penetapan, itu bisa Anda pelajari di Permendagri nomor 80 tahun 2015 dan Permendagri nomor 120 tahun 2018. Sekian video pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat dan Anda bisa memahaminya dengan baik. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.